Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Rauf, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Donorejo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu topik di kelas 8 pada kurikulum Merdeka. Yuk simak ulasannya berikut ini. Inspirasi Al-Quran. Melestarikan alam, menjaga kehidupan. Pada bab ini kita akan mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kelestarian alam dan menerapkan hukum bacaan ro dan lam jalalah. Melestarikan alam, menjaga lingkungan terdapat dalam Quran surat Ar-Rum, yaitu surat yang ke-30 ayat yang ke-41. Yang isinya adalah sebagian dampak kerusakan alam dirasakan oleh manusia agar manusia menyadari bahwa dia telah berbuat kesalahan dan agar manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki perilakunya terhadap alam. Adapun ayat yang kedua, Quran surat Ibrahim surat yang ke-14 dan ayat yang ke-32. Yang intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan alam ini bagi manusia, sehingga manusia mampu memanfaatkannya untuk kebutuhan hidupnya. Manusia juga wajib bersyukur dengan mendirikan sholat dan memperhatikan keberlangsungan orang lain. Dan surat yang ketiga atau yang terakhir, yaitu Quran surat Az-Zukhruf surat yang ke-43 ayat 13, yang intinya Maha Suci Allah yang telah menundukkan binatang sebagai sarana transportasi sehingga manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Pada pertemuan pertama ini akan fokus kepada membaca dan mempelajari tajwid, belajar membaca Al-Quran dengan fasih. Tentu kalian sudah tahu tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membunyikan atau melafalkan huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan mempelajari ilmu tajwid, kalian dapat membaca Al-Quran dengan benar. Adapun tajwid yang kita bahas pada kesempatan kali ini akan difokuskan yang pertama, lam jalalah atau lam yang terdapat pada lafal Allah. Lam jalalah dibagi menjadi dua. Yang pertama tafhim. Tafhim adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Bacaan tafhim dibaca dengan cara mengucapkan huruf di bibir sambil menjorokkan ke depan. Lam jalalah dibaca tafhim apabila setelah harokat fathah atau setelah harokat dhammah. Contohnya setelah harokat fathah, Subhanallah, lafal Allah dibaca Allah bukan Allah, karena sebelumnya nun berharokat fathah. Sedangkan contoh yang kedua, sholatullah, lafal Allah tetap dibaca Allah bukan Allah, karena setelah ta pada lafal sholat berharokat dhammah. Jadi dibaca sholatullah bukan sholatullah. Yang kedua yaitu tarkik. Tarkik adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis.
Bacaan tarqiq dibaca dengan cara mengucapkan huruf di bibir agak mundur sedikit dan tampak agak meringis. Lam jalalah dibaca tarqiq apabila berada setelah harakat kasrah. Contohnya adalah lafal Bismillah. Karena lafal Allah sebelumnya berharokat kasrah, yaitu pada huruf mim. Tidak boleh dibaca dengan Bismillah, tapi harus Bismillah atau tarqiq. Selanjutnya huruf ra. Huruf ra dibaca tafhim apabila berharokat fathah, dhammah, sukun yang didahului huruf berharokat fathah atau sukun yang didahului huruf harokat dhammah. Contohnya adalah berharokat fathah pada lafal dohero. Yang kedua berharokat dhammah. Contohnya Nasrullah. Yang ketiga sukun didahului harokat fathah. Contohnya adalah al-ardu. Dan yang terakhir sukun didahului harokat dhammah. Contohnya adalah kurbatan. Semuanya itu dibaca dengan tafhim atau tebal. Yang kedua tarqiq. Huruf ra dibaca tarqiq apabila berharokat kasrah atau sukun yang didahului oleh huruf berharokat kasrah. Contohnya adalah berharokat kasrah rizqon. Yang kedua sukun didahului harokat hasrah. Contohnya irji'i. Setelah membaca kaidah tajwid tentang lam jalalah dan ra, tentu kini kalian sudah memahami cara membacanya. Sekarang praktikkan dalam bacaan. Yang pertama Quran surat Ar-Rum, yang kedua surat Ibrahim, dan yang ketiga surat Az-Zukhruf pada ayat-ayat berikut ini. Tentunya melalui tutor sebaya kalian bisa berdiskusi dengan teman yang sudah menguasai hukum bacaan ra dan lam. Quran surat Ar-Rum, Quran surat Ibrahim, dan Quran surat Az-Zukhruf. Kalian pelajari, kemudian setelah itu kalian praktekkan di depan kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini membawa manfaat bagi kita semuanya, terutama menjadi insan yang mencintai Al-Quran, selalu bersama Al-Quran, dan berpedoman kepada Al-Quran, sehingga kita menjadi insan yang selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.